Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan hormat kepada Bapak dosen tutor, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Rifarulizi Fauzi. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi. Izinkan saya melampirkan jawaban dari tugas tutorial 1, pemrograman berbasis web. Ya, untuk tugasnya kita di sini menggunakan aplikasi Visual Studio Code ya. Tugasnya sudah ada di sini. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Jadi pertama kita harus membuat halaman loginnya terlebih dahulu ya. Ini login.html. Pertama input email dan password, tombol login. Jika salah tidak sesuai dimunculkan pop-up alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan pada bentuk modal pop box atau pop-up. Jadi di sini contohnya ya untuk nomor 1. Kita coba langsung ke Visual Studio Code. Untuk di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk filenya ada terdiri dari CSS, ada data image, ada data JS juga atau JavaScript-nya, dan juga di sini intinya ya dashboard.html, index, stock, dan tracking. Jadi yang untuk data image ini sudah disediakan di file tugasnya ya, di file tugasnya di sini. Ya, dia sudah dilampirkan, jadi tinggal teman-teman salin aja. Di situ copy. Nanti ekstrak terlebih dahulu ya. Nanti akan muncul seperti ini gambarnya nih. Ya, gambar buku modul kepemimpinan, modul manajemen keuangan, modul mikrobiologi, PAUD underscore perkembangan ya, dan pengantar komunikasi. Jadi nanti akan muncul image ini. Untuk CSS-nya saya bikin style CSS, ya sudah saya masukkan seperti ini untuk stylenya. Dan ya, oke, untuk data JS-nya sudah ada ya tadi ya, tinggal di copy saja di sini. Nanti kalian teman-teman masukin di sini. Nanti di sini sesuai dengan buku-bukunya ada ID buat loginnya seperti contoh di sini ada Rina Wulandari, Rina emailnya rina.ut.ac.id, passwordnya Rina123, role-nya UPJJUT, UPJJ Jakarta. Nah, contohnya seperti itu ya, dan ada lagi seperti ini Agus Pranoto, Siti Mariana, Doni, dan admin sitanya ya. Nah, ini untuk data banajarnya tadi sesuai dengan di gambar ya. Di sini ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi dasar, perkembangan anak usia dini, dan ya dan sebagainya. Sini. Dan ini ada tracking untuk bagian tracking bahan ajarnya, datanya di sini ya. Varian tracking bahan ajarnya di sini. Contohnya kayak nomor DLV ordernya sekian dengan nama Agus Pranoto dikirim, dan ya di sini ekspedisinya adalah ekspedisi Pos Indonesia, tanggal kirimnya 25 Agustus 2025. Ya, seperti ini ya. Oke, langsung kita ke bagian awal tadi nomor 1. Bagian nomor 1 tadi untuk loginnya ya, kita bikin asal bisa running halaman loginnya. Oke, halaman loginnya itu index. Untuk indeks ini sudah saya masukkan seperti ini. Indeksnya, metaname, viewportnya, pemesanan bahan ajar UT. Iya, untuk login boxnya seperti ini. Input, buttonnya, button hover, links, model name-nya, noun fix, dan model content, dan seperti ini. Jadi email, ini password, dan password ID, class, link,
lupa password. Ini model untuk lupa password. Jadi kalau untuk lupa password, email, masukkan email untuk reset password dan sebagainya. Login berhasil, selamat datang. Email untuk proses password, selamat datang. Oke, seperti ini. Oke, kita coba ya untuk runningnya. Start debugging. Ya, seperti teman-teman lihat, ini udah berhasil ya membuat sebuah websitenya. Untuk website loginnya, ini ada tulisan selamat datang, email sudah ada, password lupa password, dan ya masukkan email untuk reset password sudah bisa. Belum punya akun, bisa untuk langsung muncul ya form pendaftaran contoh, email, password tutup. Nah ya, jadi sudah berhasil ya teman-teman untuk loginnya. Lalu kita coba untuk selanjutnya, nomor selanjutnya. Untuk nomor 2 ini kita ada dashboard menu. Untuk dashboard menu utama yang terdiri atas tombol navigasi, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan. Jadi di dashboard ini harus ada tercantum informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progress DO bahan ajar, dan juga rekap bahan ajar, serta histori bahan ajar. Jadi nanti ketika kita running harus muncul seperti ini. Persis seperti ini ya, kayak ini, dan tampilkan greeting berdasarkan local time. Oke, jadi kita coba untuk dashboard HTML ya. Kita coba running. Di sini sudah kita masukkan ya codingannya. Di sini HTML-nya, pemesanan bahan ajar, terus navbar seperti ini, navbar hover, drop down btn seperti ini. Ya, drop-down kontennya display non absolute dan yang seperti ini. Ya. Oke, untuk navbarnya drop down tracking pengiriman, laporan, monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar. Seperti ini. Fungsi untuk menampilkan greeting berdasarkan waktu lokal. Oke. Jadi kita coba untuk run aja apakah sudah bisa atau belum dengan codingan seperti ini. Kita coba start debugging. Iya, sudah bisa ya teman-teman ya. Di sini tertulis dashboard aplikasi Sita. Selamat pagi, karena di sini juga menunjukkan waktu pukul 9.36. Jadi sesuai ya, dan selamat pagi. Dan di sini sudah ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring, progress DO bahan ajar, dan rekap bahan ajar, serta histori transaksi bahan ajar. Ya, sesuai dengan yang tadi diminta oleh tugasnya, sudah kita laksanakan dengan baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, ada dashboard menu atau dashboard HTML. Itu input nomor delivery order. Jadi di sini kita ada bagian ketika tombol cari ditekan tampilkan ya, dan berikut contohnya, contoh gambarannya. Oke, kita coba untuk tracking HTML. Sudah dimasukkan ya seperti ini. Simulasi pengirimannya, oke, sedang dikirim, status dan lain sebagainya. Ya, sudah dimasukkan, proses di gudang. Oke, sudah. Start debugging. Ya teman-teman, sudah berhasil ya di sini. Tracking pengiriman bahan ajarnya sudah dengan memasukkan nomor delivery order. Kita sudah bisa sesuai dengan yang ada diminta oleh tugas tadi. Kita coba ke nomor selanjutnya. Oke, untuk yang terakhir adalah informasi stok bahan ajar, stok.html, menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru, JavaScript DOM, dan gambarannya seperti ini ya, secara garis besar. Kita coba stok.html. Ya, sudah dibuat ya, seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Informasi stok bahan ajar, tabel bahan ajar, data akan ditampilkan dengan JavaScript. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, mari kita akan run start debugging. Semoga bisa. Oke teman-teman, sudah bisa ya, informasi stok bahan ajar sudah tertampil di sini. Kode lokasinya sudah ada, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok. Tambah stok baru, kita bisa menambahkan stok baru di sini, kode barangnya, tambah nama barangnya, jenis barang, edisinya sudah.
Edisi berapa kita juga bisa. Stok dan tinggal pencet tombol tambah. Ya, dan sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke. Oke, nanti kita akan save dan buat struktur proyeknya seperti ini. Oke. Ya. Oke teman-teman, untuk dosen sekaligus tutor yang saya hormati, terima kasih banyak telah melihat video pengerjaan saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dikoreksi dan diberikan pembenarannya. Saya mengharapkan pemberian nilai yang maksimal. Terima kasih banyak sebelumnya. Nama saya Muhammad Rifki Farluzi Fauzi dengan NIM 0534894444. Mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi UT Fakultas Sains dan Teknologi. Izin pamit, mohon undur diri. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.